Shalom aleihim bisem Yesua Hamashiach Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Assalamualaikum warabani Sa'al Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum memulai tayangan khotbah ini, saya akan mengulang kembali tentang cek fakta. Bapa yang bukan Allah dan tidak pernah disembah jadi Allah, tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana ditinggikan, dimuliakan, diagung-agungkan jadi Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sejak dari zaman purbakala sampai sekarang, sampai selama-lamanya, malah dinista, malah dihujat, malah diposisikan hanya jadi anak, jadi putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Judulnya begini ya: imani Yesus Tuhan itu racun maut. Mengimani Yesus Tuhan itu racun maut. Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Kejadian kan sedang heboh ini ya. Mengimani Yesus Tuhan itu racun maut loh. Saifuddin Ibrahim ya, yang penista agama itu, termasuk gereja pendukungnya ya. Kita semua sudah tahu sekarang. Saifuddin Ibrahim ini kan anak rohani dari pendeta yang menggelegar itu loh, yang suaranya haleluya, yang kayak gitu ya. Ya. Hihu, dulu begitu dulu ya. Ya. Mengapa pendeta yang haleluya hihu ini kok bisa jadi sponsor Saifuddin Ibrahim? Ayo. Sudah diakui loh. Itu anak rohani saya, ya. Semua orang juga sudah tahu. Bahkan dari orang-orang di luar Kristen malah bisa tahu loh. Saifuddin Ibrahim dijadwalkan khotbah di gereja itu, sudah ada jadwalnya. Nanti tanggal segini Saifuddin Ibrahim khotbah. Ya. Mengapa bisa terjadi gereja yang seperti itu sampai mempunyai anak rohani Saifuddin Ibrahim, yang dalam bahasa saya ini orang sudah didoktrinasi, sudah dicuci otak sehingga melakukan hal-hal penistaan. Sampai hari ini tidak ada permintaan maaf, tidak ada hal-hal yang mengakui kesalahan, tidak ada. Malah makin menjadi-jadi. Orang sebelah, orang dari umat muslim malah menjuluki ini Saifuddin Ibrahim makin gila. Kemarin hanya Menko, katanya sekarang menyebut-nyebut sampai segala macam lah, pejabat-pejabat negara maupun mantan-mantannya. Saya tidak akan memperkeruh keadaan. Saya ingin menyatakan bahwa beriman Yesus Tuhan racun maut. Saudara-saudara, jangan hanya berhenti beriman kepada Yesus Tuhan. Ya. Jangan hanya berhenti beriman sampai Yesus Tuhan. Harus dilanjutkan. Soalnya begini Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya harus pakai fresh care untuk menahan batuk ya. Ya. Kalau Anda hanya berhenti sampai beriman kepada Yesus Tuhan, maka inilah racunnya. Kalau Anda berhenti Yesus Tuhan, lalu pertanyaannya, Allahmu siapa? Allah kami Bapa, Pak. Nah, itu racun mautnya. Saya ulang, kalau Anda hanya mengimani Yesus Tuhan, lalu pertanyaannya, kalau begitu siapa Allahmu? Allah kami Bapa. Itu racun mautnya. Saifuddin Ibrahim persis melaksanakan ini, dan para pendeta pendukungnya, gereja pendukungnya juga melakukan ini. Mereka hanya mengimani Yesus Tuhan, stop. Allahnya adalah Bapa. Bapa bukan Allah, dan Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Lalu mereka membuat blunder, makanya terjadi seperti ini, terjadi penistaan ya.
Ini kan karena mereka mengimani hanya sampai sampai Yesus Tuhan, ya. Jadi mestinya bagaimana, Pak? Ya harus dilanjutkan, ya. Kalau kita melihat 1 Korintus, Kisah Para Rasul aja deh ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Ya, di ayat 26 disebut Kristen, ya toh. Orang Kristen itu di dalam Kisah 11 ayat 20 harus memberitakan Injil, I-nya huruf besar, dan harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, cuman Yesus itu Tuhan jangan berhenti hanya di situ. Sebab kalau Anda berhenti cuman Yesus itu Tuhan, maka itu menjadi racun. Racunnya adalah Allahnya tetap Bapa. Maut racunnya, ya. Kata kuncinya adalah memberitakan Injil, I-nya huruf besar. Apa itu Injil? Ya, Injil adalah Yesus. Injil yang diberitakan apa? Injil Kristus. Galatia 1 ayat 7, ya. Ayat 7. Orang yang memberitakan Injil Kristus itu artinya Yesusnya sudah Kristus. Nah, ini dia. Kalau Anda hanya berhenti sampai Yesus Tuhan, Anda tidak akan tahu tentang Yesus yang Kristus. Yang orang Kristen itu harus menginjilnya Yesusnya Kristus. Berimannya Yesusnya harus Kristus, bukan sekedar Tuhan. Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Kata siapa itu? Ya, aku sudah melihat Kristus artinya Mesias, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 41. Nah, Mesias itu Allah. Di dalam Roma 9 ayat 5. Mesias, dialah Allah yang harus dipuja selama-lamanya. Ya. Ya, Allah itu harus esa dan punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan iya, juru selamat iya, Allah yang esa iya. Itu baru Kristen. Anda kalau cuma berhenti sampai Yesus itu Tuhan, maka racun maut. Racun mautnya adalah Allahku masih Bapa. Itu racun maut. Anda akan maut, nanti masuk alam maut. Muncullah orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, MKC, ini sama, semua bernaung di bawah Nasrani, gereja-gereja Nasrani. Pendetanya itu semua sudah tahu semua. Orang Muslim malah lebih tahu daripada orang Kristen. Sebenarnya yang benar orang Kristen pura-pura tidak tahu. Kalau orang Kristen kan orang di luar sana, orang Muslim udah ketahuan tuh. MKC itu anak rohaninya pendeta itu tuh. Saifuddin Ibrahim ini anak rohaninya pendeta itu tuh, ya. Kok kebetulan ya MKC kan kurus, mentornya kurus juga. Nah, ini Saifuddin Ibrahim kan gemuk, makannya banyak, mentornya gemuk juga gitu ya. Kok kebetulan klop gitu ya. Tapi ini semua orang udah tahu kok, ya. Karena hanya memahami berhenti sampai Yesus Tuhan. Lalu pertanyaannya lah, kalau Yesus Tuhan, Allahnya siapa? Allah kami Bapa. Bapa adalah sebutan atau panggilan, ya, orang Yahudi kepada Allahnya. Bapa kami satu, yaitu Allah. Lalu Yesus membalas, ya toh, kalau Allah adalah Bapamu, Yesus tidak pernah ngomong kalau Bapa adalah Allahmu. Ya, kalau Allah adalah Bapamu, Yahudi juga ngomongnya Bapa kami satu, yaitu Allah. Tidak pernah Allah kami satu, yaitu Bapa, nggak pernah. Maka dari itu yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah, bukan Bapa. Dari sejak perjanjian lama, silahkan dicari. Dari sejak perjanjian lama, Bapa itu muncul di Yesaya 63 ayat 16, itu salah satunya muncul kata Bapa di situ. Tidak pernah Bapa ini disembah jadi Allah, tidak pernah ada. Bapa itu adalah sebutan atau panggilan, ya. Yang disembah adalah Allah, bukan Bapa, ya. Demikian pula ketika Yesus jadi manusia, Yesus juga memanggil Allah itu Bapa, tetapi semua penyembahan adalah Allah. Allah adalah Yesus Kristus sendiri sebagai roh yang duduk di tahta surga ketika Yesus sedang jadi manusia. Tetapi semua gereja Nasrani, tempat bernaungnya
para penista agama, Saifuddin Ibrahim, kemudian MKC, kemudian ini nanti menyusul Manuk Berbulu, ya, Sop Katul, ya, waspada ya, mereka semua hanya mengimani sampai Yesus Tuhan tok. Begitu ditanya siapa Allahmu? Allah kami Bapa. Padahal Bapa tidak pernah jadi Allah, Bapa tidak pernah disembah. Yang disembah selalu Allah, ya. Siapakah Allah? Allah sekarang ini setelah Yesus naik ke surga kan tahun 33 Masehi. Siapa Allah? Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah yang esa itu Yesus Kristus, juru selamat juga Yesus Kristus, Tuhan juga Yesus Kristus. Ya, itu yang benar, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi keprihatinan kita sebenarnya masalahnya sudah terjawab dan itu sangat fundamental. Gereja-gereja di luar sana meninggikan, mengagungkan Bapa. Ya, Bapa yang bukan Allah, ya. Tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan Bapa itu Allah, ya. Bapa itu sebutan, panggilan. Orang Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Kalau orang Jawa memanggil Allah itu Gusti. Kalau orang lain memanggil Allah itu Pangeran. Orang lain lagi memanggil Allah itu Hyang, ya. Baik Bapa, Gusti, Pangeran, Hyang, itu bukan Allah, itu hanya panggilan dan tidak pernah disembah. Yang disembah selalu Allah. Ya, selalu Allah, ya. Nah, ini gereja-gereja Nasrani, maka dari itu Nasrani itu di Alkitab disebut sesat. Orang-orang di luar Kristen, ya, menyebut Nasara itu, Nasrani itu kafir bersama dengan Yahudi. Betul, Yahudi di Kristen disebut umat ular beludak, Nasrani di Kristen disebut, di Alkitab disebut sesat, disebut kambing terkutuk. Ya, jadi sama di luar Kristen, Yahudi dan Nasrani disebut kafir. Tapi kalau di luar sana di umat sebelah Kristen disebut Ahlul Injil. Nah, saya ini Ahlul Injil, saya pengikut Yesus Kristus. Kalian semua Nasrani kafir. Kalian semua kambing terkutuk, kalian semua ular beludak. Ini ayat Alkitab, kamu nggak bisa bantah. Kalau Kristen sejati penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nggak cuman berhenti sampai Yesus Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya. Ya. Allahmu siapa? Yesus. Tuhanmu siapa? Yesus. Juru selamatmu siapa? Yesus. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Klop semua ada ayat Alkitabnya. Ya. Gereja-gereja Nasrani yang tempat para penista agama ini bernaung, kewenangan ada di Menteri Agama sekali lagi, ya. Yang terhormat Menteri Agama, ya. Porsinya masing-masing Menteri Agama ngurusin gereja dong. Boleh dong, ya. Boleh, ya. Ya, gereja yang membuat onar, yang membuat kegaduhan, ini semua masyarakat sudah tahu loh Pak Menteri. Itu dia pendetanya itu, gerejanya itu. Mestinya dia apa ya, sanksi dong. Sanksinya sejak dari yang paling ringan adalah teguran sampai yang paling berat dibekukan. Lalu pendetanya bagaimana? Itu wewenangnya polisi, ya. Kalau polisi menangkap Saifuddin Ibrahim, ya, di mana-mana kalau yang namanya itu semua yang tersangkut paut dengan ini ya ditangkap semua, termasuk pendeta yang memfasilitasi di Indonesia, termasuk pendeta yang memfasilitasi di Amerika. Siapa saja yang mendukung, membiayai, ya tangkepin semua. Mesti begitu. Ya. Maaf kata, ketika Densus 88 nangkep teror misalnya, apakah yang ditangkap cuma teror? Ya jaringannya dong. Ya, sama, kita juga minta keadilan. Kita yang cinta damai, saya cinta damai. Orang-orang Islam di luar sana juga cinta damai. Pak polisi udah tahu ini, yang bikin gaduh itu udah tahu, ya. Saifuddin Ibrahim sedang di Amerika. Pasti polisi sudah tahu gimana cara nangkepnya dia, ya. Pakai nggak tahu lah, ya, ekstradisi atau pakai Interpol, kita nggak tahu lah, itu urusannya bapak-bapak di kepolisian lah. Terus ini yang jaringannya di Indonesia yang setiap hari masih memproduksi konten-konten kegaduhan, ya toh.
masih memproduksi loh Pak, ya. Perhatikan baik-baik. Mereka masih tiap hari memunculkan heboh, ada ustadz jadi Kristen ya. Itu semua settingan itu. Satu keluarga diusir gara-gara jadi Kristen, itu semua tuh ngarang itu, cuman settingan ya. Ya supaya kegaduhan ini jangan terus ada di negara kita ya. Negara Indonesia yang kita cintai kok masalahnya masalah seperti ini melulu ya, gaduh gitu ya. Ya, saya sebagai orang Kristen Pak, saya itu Kristen bukan Nasrani. Karena Alkitab itu membedakan mana yang Nasrani, mana yang Kristen. Saya Kristen. Lah mereka itu Nasrani tapi bertopeng mengaku Kristen. Kristen mutlak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Tuhan iya, Allah iya. Nasrani enggak Pak. Nasrani itu yang jadi Tuhannya Kristus, ya, Yesus, ya, yang jadi putra juga Yesus, tapi Allahnya tidak pernah Yesus. Mereka Allahnya selalu Bapa, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Bapa disembah, Anak itu nggak tahu jadi apa, Roh Kudus muter-muter nggak tahu jadi apa, ya. Supaya semua tahu ya, kekristenan memang di Alkitab sudah ditulis, dibagi dua Pak, Nasrani sama Kristen. Nasrani disebut sekte. Sekte itu sesat, di situ ditulis tukang bikin kekacauan, ajarannya sampar. Sampar itu kan sesuatu yang mematikan. Hati-hati, racun maut itu ada di Nasrani. Kalau kamu cuman berhenti sampai Yesus Tuhan, maka kena racun maut. Allahmu pasti Bapa, ya. Racun mautnya di situ karena sampar ya, sampar. Perhatikan kisah para rasul 24 ayat 5, baca kata per kata bahwa Nasrani itu ajarannya sampar, bikin kekacauan di dunia yang beradab. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah very clear ya. Ayo jangan berhenti hanya sampai Yesus Tuhan, ya. Terus kita gali terus ya toh kebenarannya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah, tentu saja satu-satunya Tuhan Allah, ya. Yang duduk di tata surga ya cuman Yesus. Yesus Tuhan Allah. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita Indonesia, kita Pancasila, kami sebagai umat Kristen juga saudara-saudaraku umat Islam merindukan, ya, jangan gaduh. Yang membuat gaduh sesuai kewenangan segera diatasi. Kita ingin damai, ya, damai, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, ya. Orang-orang Islam sudah tahu, kalau mau tanya, tanyalah ke pendeta HTD. Ya, kalau mau tanya, ini Alkitabiah, jawabnya hanya pakai ayat Alkitab. Nggak pernah mau comot-comot di luar Alkitab. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.